Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam ya. Pada kesempatan ini saya akan merekam ya, kuliah saya ET 4040, yaitu kuliah ekonomi dan regulasi telekomunikasi yang saya ajarkan di Institut Teknologi Bandung ya. Jadi ini bahan kuliah updating terakhirnya tahun 2018, karena saya mengajarkan mata kuliah ini kalau tidak salah sudah 25 atau 30 tahun ya, mengajarkan mata kuliah ekonomi regulasi telekomunikasi, dan saya update bahan kuliah itu setiap 5 tahun. Jadi ini karena kurikulum tahun 2018 ini akan saya gunakan sampai dengan tahun 2023, dan insya Allah baru 2023 akan direvisi. Jadi ini khususnya adalah bab 6 dari kuliah regulasi telekomunikasi yang berjudul Ikhtisar Organisasi Regulasi Telekomunikasi. Jadi nanti di dalam bahan buku ini tentu saja sudah akan ada perubahan-perubahan ya. Tetapi dari bahan ini belum saya update. Jadi nanti kalau Anda mengunduh bahan kuliah ini ya, nanti saya berikan di bagian bawah ya. Di sini Anda bisa lihat alamat link website untuk mengunduh bahan kuliah ini. Jadi pertama saya akan menerangkan mengenai struktur badan regulator telekomunikasi dunia ya, apa yang ada di dunia saat ini ya. Jadi saat ini negara-negara di dunia itu tergabung di dalam apa yang disebut kita sebut PBB ya. Apa itu singkatannya PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa atau apa itu ya. Nah itu bahasa resminya, bahasa Inggrisnya adalah United Nations, UN ya. Di mana UN itu, United Nations atau PBB, memiliki ya lembaga-lembaga atau badan-badan, UNICEF, UNESCO, ILO, FAO, WHO, dan lain-lain banyak ya. Saya nggak tahu berapa banyak, saya tidak pernah memperhatikan secara detail berapa banyak. Tetapi di dalam kaitan dengan kuliah ini, salah satu di antara badan PBB tersebut adalah ITU, The International Telecommunication Union. Jadi inilah salah satu badan yang ada di dalam PBB, sehingga semua negara yang menjadi anggota PBB atau UN atau United Nations itu secara otomatis adalah menjadi anggota ITU ya. Nah ITU ini ada beberapa lembaga lain yang kita sebut sebagai interested organization dan volunteer organization, dan ada semi-official regulatory body. Nah, ini ada 3 faktor yang lain, yaitu interested organization. Ini adalah organisasi atau lembaga yang memiliki peran bisa mempengaruhi kepada ITU ya. Dia tertarik, artinya interested kalau secara letterlek kita terjemahkan organisasi yang tertarik, tetapi sebenarnya ketertarikan itu bisa berakibat kepada mempengaruhi ITU. Jadi pertama WTO ya, World Trade Organization ya. Apa itu ya? Organisasi Perdagangan Dunia ya. Nah, ini merupakan strategic organization karena WTO ini sangat berpengaruh kepada ITU ya. Tentu saja yang terakhir itu tentang liberalisasi ya, liberalisasi telekomunikasi, ini yang menyebabkan ITU juga menjadi berubah ya. Ini ada Regional Regulation Association, asosiasi regulasi tingkat tingkat benua ya. Itu juga ada. Kemudian asosiasi profesional ya. Di IEEE dan lain-lain itu juga sangat memberikan pengaruh ya, masukan dan pengaruh-pengaruh kepada ITU. Dan berikutnya adalah volunteer organization, yaitu organisasi volunteer. Misalnya 3GPP, 3GPP2, itu organisasi yang kita sebut sebagai volunteer terhadap ITU. Karena mereka mereka melakukan penelitian-penelitian, kemudian mengeluarkan standar-standar yang standar tersebut akan bisa menjadi salah satu rekomendasi dari ITU. Kemudian ketiga adalah semi-official regulatory body ya. Ini ETSI ya.
ATM Forum, TSL Forum, MPLS Forum, IP versi 6 Forum, dan lain-lain. Ini kita sebut sebagai semi-official regulatory body. Nah, kemudian tadi karena kita ceritakan bahwa ITU itu merupakan lembaga dari UN, United Nations, maka otomatis itu setiap negara menjadi anggota juga memiliki national regulatory body ya. Jumlahnya yang lebih dari 100 pada saat saya membuat tahun 2018. Jadi sejak WTO itu ya tanda kutip memaksakan ITU supaya setiap negara anggota WTO ini adalah melakukan liberalisasi di dalam segala bidang termasuk di telekomunikasi, maka ada semacam instruksi ya dari ITU agar setiap negara membangun suatu National Regulatory Body. Nah, ini saya sebutkan contohnya di sini BRTI yang beberapa waktu yang lalu ya, sejak saya merekam suara ini saya lakukan ini sekarang tanggal berapa ini Februari ya, tanggal 12 Februari. Nah, ini sebulan 2 bulan yang lalu BRT ini ditutup ya, dibuarkan oleh negara. Kenapa nanti kita ceritakan di belakang ya. Ini kenapa alasannya BRT itu ditutup ya. Tapi sebenarnya National Regulatory Body kalau saya sampaikan di sini, karena kita sudah punya National Regulatory Body itu adalah Kominfo dan juga tentu saja DPR ya. Jadi dengan demikian yang disebut BRT itu hanya namanya saja yang ditutup ya. Tetapi ya fungsi regulatory body tetap dilakukan seperti semula, yaitu Kominfo, kemudian tentu saja adalah DPR ya. Dan juga pemerintah pusat ya, presiden ya, peraturan presiden bisa mengeluarkan peraturan presiden yang akan berpengaruh kepada regulasi ini. Dan di negara lain ada FCC, CRTC, MCMC, NRT dan lain-lain. Nah, ini kalau bedanya kalau di negara-negara yang saya tuliskan di sini, ini National Regulatory Body untuk khusus telekomunikasi itu adalah merupakan lembaga yang dia itu independen. Independen artinya dia dibangun, ditunjuk oleh rakyat, dibangun oleh, kalau di Indonesia katakan DPR gitu ya. Jadi oleh Kongres dibangunnya. Jadi bukan bertanggung jawab kepada pemerintah, tapi mereka bertanggung jawab kepada Kongres gitu ya. Nah, di Indonesia kita belum pernah memiliki Independent National Regulatory Body. BRT itu tidak demikian. Jadi kita jelaskan seperti ini. Jadi posisi tertinggi dalam Badan Regulasi Telekomunikasi adalah ITU ya. Nah, ini kita tuliskan sejarahnya. Tahun 47 ini baru dijadikan sebagai salah satu organ dari PBB atau United Nations ya. Jadikan tadi sudah jadikan kewenangannya dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya itu sudah ada jauh sebelumnya, ya sudah ada jauh sebelumnya. Ini agak beda, ya saya nggak tahu yang bagaimana UNICEF, UNESCO dan ILO itu bagaimana, saya tidak mendalami. Tapi khusus ITU itu sebenarnya jauh sebelumnya sudah ada, sebelum ada PBB. Nah, baru dia digabungkan dalam PBB tahun 1947. Jadi di sini pada sidang konferensi yang diikuti semua anggota PBB terus menjadi anggota ini ada namanya Plenipotentiary Conference. Nah, ini sidang ini hasilnya mengikat kepada semua anggota itu. Jadi Indonesia memiliki perwakilan untuk mengikuti Plenipotentiary Conference. Jadi di bawah ITU ada beberapa derajat, adalah Radio Communication Conference ya, ini ITU-R ya, ITU sektor radio. Ada ITU-T, ITU sektor telekomunikasi, ada ITU-D ya, ITU sektor development communication conference ya. Jadi dan seterusnya ya. Jadi produk dari ITR ada regulasi berrekomendasi dalam radio, dalam spektrum frekuensi internasional diberi nomor seri angka 1, 2, dan seterusnya. Ada beberapa angka dalam satu seri. Dan ITU-T itu dalam serinya ada menurut abjad A, B, C, D. Jadi ada ITU seri Q nomor 900, yang lain. Jadi itu adalah nomor-nomor dari ITU. Ini ada ITU-D dan seterusnya. Ini adalah gambar dari ITU ya. Jadi ITU ini Plenipotentiary Conference itu dilakukan setiap 4 tahun sekali ya. Jadi ini di bawah dari ITU ini ada Radio Communication Conference, ada Telecommunication Conference, ada Telecommunication Development Communication Conference.
Ini gambar-gambarnya seperti ini. Mungkin tidak jelas, nanti Anda bisa lihat di dalam ininya ya. Nah, ini kemudian saya ceritakan sejarahnya dulu bahwa ITU itu didirikan tahun 1865 ya. Jadi berapa tahun itu? 110 tahun sebelum PBB didirikan ya, United Nations sekarang ini. Nah, itu sudah ada. Cuman singkatannya beda. Pada waktu tahun 1865 singkatannya adalah International Telegraph Union, sama ITU, tapi singkatan itu merupakan The International Telegraph Union, karena tahun 1865 itu ada telegrafi, itu adalah sistem komunikasi data yang ada menghubungkan negara-negara yang ada di seluruh dunia. Ya, belum ada telepon internasional, tapi di situ sudah ada telegrafi. Ya, telepon internasional sudah ada, tetapi maksudnya itu belum secara otomatis ya. Telegrafi yang sudah berjalan secara otomatis itu komunikasi data dengan kecepatan hanya 50 baud atau 75 bit per second. Nah, ini tahun 1885, 20 tahun kemudian dirubah namanya. Jadi ITU tetap ITU, tapi The International Telephone and Telegraph Union. Nah, gitu singkatannya beda. Tapi tetap ITU meskipun singkatannya berubah menjadi The International Telephone and Telegraph Union, karena teknologi telepon sudah menjadi internasional 1885. Dan tahun 1903 berkembang telegraf wireless. 1906 pertama kali dalam konvensi ITU dibicarakan radio telegraf. Jadi komunikasi non wireless ya, digunakan pesan kawat dan seterusnya. Jadi pada tahun 1932 secara resmi ITU berubah singkatannya menjadi The International Telephone and Telegraph Union, menangani telegrafi. Nah, ini Indonesia tekanan 47 ITU jadi organ PBB, ya otomatis kita di situ. Tapi kita pernah keluar dari PBB ya tahun 60, otomatis kita keluar dari ITU tahun 60 dan masuk lagi ketika Presiden Soeharto menjadi presiden. Kemudian 67 masuk menjadi anggota PBB, otomatis kita negara ini kita menjadi lagi anggota ITU. Jadi ini gambarnya 1865, The International Telegraph Union, 1885 dengan ada teleponi. 1903 ini tadi yang saya ada ceritakan gambar seperti ini. Jadi ITU history itu seperti ini. Ya. Jadi ini ada yang tadi saya belum ceritakan ya, tahun 1947 ya. Itu kan sudah bergabung ITU di dalam menjadi lembaga di dalam United Nations atau PBB. Tahun 48 itu kantornya pindah ke Jenewa ya. Jadi berbeda dengan kantor PBB ya. Jadi ITU kantornya di Jenewa. Nah, ini saya jelaskan tadi ada bahwa ITU ada ITR ya, ITR Radio Communication Sector. Ini ada yang disebut SG ya. Jadi di situ SG1, SG3, SG4 dan seterusnya ya. Ini akan studi grup ya, studi grup 1 membahas mengenai rekomendasi mengenai spektrum manajemen. SG3 ini saya berikan yang penting-pentingnya aja di sini. Radio wave propagation, SG4 fixed satellite service, SG6 broadcasting service, SG7 science service, SG8 mobile service dan SG9 fixed service radio. Kemudian untuk ITUT, telecommunication sector ada, saya ceritakan aja yang penting-penting di sini. Ada SG2 operational aspect, SG3 studi group 3 tarif accounting, studi group 4 manajemen, studi group 5 protection, studi group 6 outside plan ya, SG9 integrated broadband, SG11 signaling and protocol, studi group 12 end to end performance, dan studi group 13 multi protokol, studi group 15 transport network, dan studi group 16 multimedia service, studi group 17 data net and software, dan studi SSG IMT 2000 NBN ya. Jadi di situ ada studi group ada di dalam ITUT. Di dalam ITUT, ITR itu ada studi grupnya. Dan untuk ITUD Telecommunication and Development Factor, itu ada studi group 1, studi group 2, dan di dalam studi group ada focus group. Nah, jadi ini adalah saya ceritakan seperti ini. Jadi di sini saya tuliskan di sini semenjak tahun 2005 di bawah pengaruh WTO didirikanlah Badan Regulasi Independen di setiap negara anggota PBB.
Ya, tahun 2005 ini World Trade Organization merupakan interested organization terhadap ITU. Ini memaksa tanda kutip negara kita juga ikut menandatangani perjanjian tentang liberalisasi, di mana liberalisasi itu hanya bisa dijalankan jika di dalam suatu negara terdapat badan regulator telekomunikasi yang independen. Artinya apa? Independen itu artinya suatu badan regulator yang dia lepas dari pemerintahan. Ya. Jadi dia harus berasal dari rakyat, profesional ya, yang ada di situ, yang tidak bertanggung jawab kepada kementerian, tidak bertanggung kepada menteri ya. Nah, tetapi Indonesia belum pernah punya seperti itu ya. Badan regulator telekomunikasi kita tidak bersifat independen. Nah, ini ya, di sini di Indonesia ini pada dasarnya regulator telekomunikasi masih ditangani oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Ini ya, Dirjen Postal, tetapi sekarang karena semenjak saya lupa tahun berapa itu, ini Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang ada sejak tahun 45, dulunya di bawah Departemen Perhubungan, pindah lagi ke Departemen Parpostel, Parwesta Postel, kembali lagi ke Departemen Perhubungan, kemudian semenjak tahun 2000 berapa ya, 2002 atau 3 menjadi kementerian di bawah Kementerian Kominfo, dan Dirjen Postal dibagi dua menjadi SDPPI dan PPI. Jadi di sini karena kita Indonesia ikut dalam menandatangani GATS ya, The General Agreement on Trade in Service, maka ada keharusan memberikan independen ini BRTI. Tetapi kemudian pemerintah tidak membentuk yang namanya regulator telekomunikasi independen, melainkan membentuk regulator BRTI yang dimana ketuanya adalah Direktur Jenderal SDPPI, wakilnya adalah PPI ya. Di situ mereka membentuk yang independennya hanya KRTI, Komite Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Jadi komite ini anggotanya profesional, tetapi dia merupakan lembaga yang mengerjakan pekerjaan, sebagian pekerjaan dari regulatory body ya, dari BRTI. Jadi KRTI ini hanya seperti ini. Jadi jangan dibayangkan seperti posisi seperti KPK ya. Nah, ini kalau yang diminta sebenarnya oleh WTO, kita membuat BRTI itu semacam KPK gitu ya. Komisioner dipilih DPR, diangkat oleh Presiden. Jadi KRTI ini tidak memiliki kewenangan setinggi KPK karena dia posisinya adalah bagian dari BRTI tersebut. Nah, ini ya problem di Indonesia, sehingga akhirnya mungkin ya disadari juga oleh pemerintah. Maka berapa bulan yang lalu tahun 2020 akhir 2020 ditutup ya, di BRTI-nya sebagai organisasi ditutup karena toh sebenarnya BRTI ini ya bukan sebagai independent regulatory body. Yang ada itu BRTI adalah sebenarnya pemerintahan juga, karena ketua dan wakilnya adalah Direktur Jenderal di Kominfo. Padahal kalau di sini Kominfonya yang merupakan regulatory body, mestinya menteri yang di situ ketuanya, tetapi juga sama saja apakah ketuanya menteri atau kan dirjen, seorang dirjen. Dua kondisi itu tetap saja tidak menunjukkan independensi dari BRTI terhadap pemerintahan. Jadi kalau Indonesia ingin memiliki ya memang membentuk BRTI yang seperti KPK ya, jadi komisioner dipilih DPR. Tetapi kita lihat, kita tunggu saja bagaimana dengan kondisi ini di Indonesia. Yang nantinya ya setelah ini ya, saya nggak tahu nanti 2021 apa yang terjadi, 2022 apa yang terjadi. Jadi fungsi dari National Telecommunication Regulatory Body ini menurut ITU ya, fungsi utamanya adalah satu, membuat standar telekomunikasi yang boleh digunakan di negara Indonesia. Di setiap negara mereka membuat aturan-aturan mengenai standar teknologi telekomunikasi yang boleh digunakan di negara ini, dan terlibat dalam keputusan pengembangan strategi dan kebijakan telekomunikasi di suatu negara, terlibat dalam keputusan tentang harmonisasi dan manajemen pada jaringan dan layanan telekomunikasi di suatu negara. Jadi ini adalah tugas dari Presiden ya. Presiden dibantu oleh Menteri.
menteri dibantu oleh dirjen, dirjen dibantu oleh direktur, direktur dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi ini adalah National Telecommunication Regulatory Body. Ini adalah kalau tidak independen seperti di Indonesia, itu ya berarti dijalankan oleh presiden, kemudian di hal yang paling penting ya ditentukan di istana barangkali, kemudian yang berikutnya ditentukan oleh tingkat menteri, tingkat oleh tingkat direktur jenderal dan dirjen, tetapi ini peraturan itu kalau itu dibuat untuk mengikat ke seluruh rakyat, itu bisa diajukan keberatan oleh rakyat karena sekarang ada MK ya, Mahkamah Konstitusi yang bisa melakukan protes ya terhadap suatu keputusan menteri, ketetapan menteri, peraturan menteri terhadap peraturan menteri bisa diprotes di situ, kemudian peraturan menteri bisa menjadi tidak berlaku lagi ya. Jadi ini kita masih hukum dan regulasi di Indonesia masih dinamis ya, masih berkembang, masih belum dalam posisi yang mantap. Kemudian teori dasar regulasi telekomunikasi ya. Definisi regulasi telekomunikasi, definisi secara luas adalah intervensi pemerintah pada operator dan provider gitu. Kemudian mengatur sistem hukum ya, kontrak, hukum anti monopoli dan seterusnya. Melakukan pengontrolan pada pasar telekomunikasi, yaitu tentang tarif, kuota ya, dari operator dan provider dan juga pricingnya. Dan menetapkan regulasi terkait kontrol peralatan telekomunikasi dari luar negeri, menetapkan regulasi sosial lingkungan telekomunikasi, mengatur penetapan pajak dan non pajak, mengatur kebijakan pemilihan negara pada operator dan provider telekomunikasi. Jadi di sini di Indonesia ini tidak pernah mengatur secara persis aturan-aturan ini. Jadi pada dasarnya ya yang sangat penting itu diatur di istana itu ya sejak presiden. Saya tulisnya sejak Presiden Megawati di sini, tapi sebenarnya ya kayak ini dalam konteks reformasi ya. Kalau sebelumnya sebenarnya sejak zaman Bung Karno ya, zaman Pak Harto ya memang istana lah menentukan yang paling menentukan dalam hal yang luar biasa penting. Tetapi kalau tingkat kepentingannya tidak terlalu ini, barulah dijalankan oleh menteri atau dianggap lebih tidak ini lagi, maka ditentukan oleh tingkat direktur jenderal, direktur dan seterusnya. Tetapi pada saat ini sekarang sedang terjadi waktu saya merekam ini tahun 2021 sedang ada suatu perubahan-perubahan dinamis di dalam Badan Regulasi Telekomunikasi di Indonesia, di mana dulunya kita punya badan yang namanya BRTI, tapi faktanya BRTI itu tidak mengerjakan 100% pekerjaan di Divisi Regulasi Telekomunikasi ya. Tidak mengerjakan seluruhnya seperti itu ya. Jadi banyak yang diatur oleh kementerian lain ya. Jadi mengatur sistem hukum dan seterusnya dan itu banyak lah yang itu sebenarnya banyak keputusan-keputusan itu ya DPR juga ikut serta di situ ya. Jadi di sini regulasi dalam pengertian yang luas itu sebenarnya dijalankan oleh DPR, oleh presiden, pembantunya menteri dan seterusnya ke tingkat ke bawahnya. Dan kalau definisi sempit dari regulasi telekomunikasi adalah ya terutama adalah price setting ya, mengenai harga, kemudian entry restriction ya, public convenience, kemudian service obligation dan oversight of cost investment decision, dan regulasi terkait kesehatan, keamanan dan risiko ya. Itu kemudian terkait lingkungan dan keempat terkait standar teknis. Jadi ini definisi sempit ya. Jadi kalau di atas ini definisi secara luas ini di semua negara lah, kita nggak bicaranya Indonesia. Itu memang dalam hal telekomunikasi ya presiden ikut campur ya. Presiden Amerika Anda dengar sendiri waktu Presiden Trump itu bagaimana dia ikut campur menghalangi misalkan Huawei untuk memasang di Amerika dan ya di negara lain juga otomatis itu Trump Amerika seperti itu ya, sebagai negara yang merasa sebagai pengatur dunia ya. Jadi seperti itulah gitu ya. Tapi kalau yang dilakukan di negara-negara lain itu regulator sebenarnya hanya ini. Maksudnya gitu ya. Apa bedanya definisi luas apa definisi sempit? Kalau definisi sempit itulah yang dilakukan oleh regulatornya.
Ya, ada yang tadi saya sebut FCC ya, dan lain-lain itu hanya melakukan ini ya, regulatory dalam hal yang dalam pengertian yang sempit. Ya, jadi ini yang diatur, tapi bukan yang dalam pengertian yang luas. Di negara manapun, bukan hanya Indonesia, itu memang itu adalah ya kebijakan presiden dan DPR ya. Sementara yang dilakukan oleh regulatory body itu hanya ini. Ya, hanya regulasi tentang price setting, entry restriction, dan seterusnya, environmental, technical standardization, dan seterusnya. Jadi ini yang kita masih dinamis, ada perubahan-perubahan, kita tunggu saja apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan instrumen dari regulasi, nah ini ya, instrumen kuncinya itu ada 3, ya, yaitu 1 pricing, kedua menentukan jumlah dari perusahaan di market, operator, jumlahnya berapa, kemudian kuantitas. Nah, kuantitasnya ya, menentukan kuantitas dari operator dan provider. Pertama pricing. Nah, pricing ini adalah diatur, ya harus ada keseimbangan antara demand dan supply ya. Bahwa tentu saja operator sebagai supplier service telekomunikasi menginginkan harga yang semahal-mahalnya kalau bisa ya. Tetapi rakyat menginginkan semurah-murahnya. Nanti titik temunya ada di mana? Nah ini ya, ini mengenai pricing. Jadi pricing itu harus diatur oleh regulator. Paling tidak ada suatu pegangan-pegangan ya yang harus dijalankan oleh operator atau provider ya, supaya mereka memang bisa hidup. Artinya harus tetap untung, tetapi rakyat juga masih bisa menikmatinya, begitu ya, pentingnya gitu. Jadi sejauh ini Indonesia memiliki gunakan price cap setting ya. Jadi ini yang kita lihat ini. Jadi dia bisa membatasi, atau kalau tidak hanya disebut pilihan kedua ya, disebut price cap setting. Sampai dengan detik ini, sampai dengan saya merekam ini Indonesia masih menggunakan disebut price cap setting. Nanti kita pelajari nanti di 8 atau 10 saya lupa mengenai pricing khusus ini. Dan menentukan jumlah operator atau provider ya. Nah, ini juga tugas regulator sebenarnya ya, menentukan ini ya. Menentukan berapa sih jumlah operator. Nah, ini juga apakah itu berlaku nasional atau daerah. Nah, itu beda-beda di setiap negara ya. Di Amerika pada detik ini operator atau provider ini diberikan izin hanya pada satu negara bagian. Ya, bisa memang mungkin saja satu perusahaan yang besar, operator besar, dia memiliki lisensi di semua negara bagian. Tetapi pemberian itu tidak otomatis bahwa satu operator bisa memiliki lisensi di semua negara bagian. Dan kuantitas, kuantitas ini kalau di dalam istilah seluler ini blank spot ya. Jadi bagaimana agar tidak terjadi blank spot? Satu, yang kedua adalah masalah kuantitas sebesar apa. Kalau sekarang kita zaman internet adalah berapa gigabit per second suatu BTS itu, kalau pelanggannya sekian dan seterusnya. Kuantitas ini bisa ditentukan oleh regulator. Instrumen yang lain yaitu qualitative product. Nah, ini qualitative product ya, tapi memang ada regulator atau negara yang menetapkan qualitative product. Tetapi ada negara di Amerika sendiri malah justru tidak ya, qualitative product ini tidak ditetapkan. Dan service diproduce ini informed investment, tiga-tiganya ini tidak ditetapkan oleh regulator di beberapa negara ya, negara besar. Itu yang nomor 4, 5, 6 ini tidak dilakukan ya. Jadi mereka menyerahkan itu ke pasar ya. Qualitative product itu ya, bagaimana operator provider memberikan ya terserah mereka. Pembelinya, artinya rakyat yang berlangganan itu mampunya seperti apa, mereka akan memberikan seperti apa, tidak diatur. Dan servisnya mau diberikan apa juga tidak diatur. Kemudian investmentnya juga demikian. Nah, ini instrumen ini tidak dilakukan di regulator Indonesia ya. Kondisi existing ditetapkan oleh Presiden SBY ini pada masa lalu, membebaskan pemilihan saham asing pada operator telekomunikasi Indonesia 100% boleh ya ini. Jadi memang di negara lain juga masalah ini ya kita pelajari dalam bab 4 ya, ekonomi ya. Sekarang kan ada aliran ekonomi itu sudah menyebabkan ya batas negara sudah tidak ada lagi ya. Jadi negara-negara itu dikalahkan oleh global ya. Jadi bahwa orang yang memiliki industri itu bukan hanya satu negara. Suatu industri besar-besar itu pemiliknya adalah
Kalau dia dijual sahamnya di New York Exchange misalkan, atau di mana di Cina, itu ada beberapa juga sekarang ya, yang kuat, yang besar. Nah itu pemiliknya nggak bisa dari mana-mana itu ya. Jadi suatu perusahaan internasional itu dimiliki orang Amerika, orang Cina, orang Arab, orang Indonesia juga ya ikut-ikut di situ. Jadi masalah saham asing ini, asing buat siapa? Jadi di sini sudah apa namanya istilah ini kita bisa pelajari nanti di kuliah ya. Dan di sini ini adalah bagaimana suatu government intervention ini sebenarnya tujuannya untuk mencegah market failure. Nah ini ya, jadi ini instrumen seperti ini ya, tujuan dari regulasi telekomunikasi. Jadi ini adalah implementasi dari apa namanya teori the general apa itu namanya yang oleh Keynes ya, pemenang Nobel tahun 1930-an, yang merubah aliran ekonomi ini dari klasik menjadi aliran ekonomi modern yang seperti sekarang ya. Ini adalah membolehkan government action untuk mencegah market failure ya, itu ya, kegagalan di dalam pasar yang bisa menghancurkan industri telekomunikasi. Itu diperlukan pemerintah, intervensi pemerintah. Tetapi kalau bukan market failure itu ya tidak masalah. Tetapi market failure nanti kita bicarakan di dalam bab 4 itu, kita diskusikan di sebelumnya, kuliah sebelumnya. 5 aspek regulasi, ini adalah apa namanya menurut IT ini ya, adalah kebijakan kompetisi yang adil antar operator. Operator satu dan lain harus ada kompetisi yang adil. Dan interkoneksi antar jaringan operator dan provider yang diwajibkan. Kemudian pricing dan kebijakan lisensi, memberikan lisensi pada operator. Dan kebijakan terkait universal service obligation. Jadi ini kita bisa bayangkan bahwa Indonesia tadi saya katakan tidak pernah memiliki suatu lembaga independen dalam hal ini ya. Kita tidak pernah apa namanya KRTI itu, Komite Regulator Telekomunikasi Indonesia, tidak pernah melakukan yang 5 ini, kecuali mungkin yang 1 dan 2 ya. Kompetisi antar operator provider itu pun tidak sepenuhnya dijalankan mereka ya. Kemudian interkoneksi, ya mungkin interkoneksi inilah yang mereka nomor 2 ini yang betul-betul dijalankan oleh mereka. Karena yang lain-lain dijalankan oleh apa namanya presiden ini, tanggung jawab Yusuf ini ya. Ini Kominfo hanya menjalankan apa yang digariskan oleh presiden berdasar kabinet ya. Merumuskan atau namanya mengimplementasikan kebijakan. Dan benchmark ya, kita lakukan benchmark. Jadi Amerika itu ada FCC ya. Jadi Anda bisa lihat di www.fcc.gov ya. Ini ada filing complaint ya. Orang bisa komplain situ, ada wireless telecommunication, ada dan seterusnya. Ini kemudian Australia ya. The Australian Mobile Telecommunication Association, ada The Consumer Telecommunication Network, ada internet dan seterusnya. Dan produk-produk dari hukum positif regulasi telekomunikasi. Nah ini waktu saya buat itu yang masih berlaku seperti ini ya. Waktu saya rekam ini ya, ini masih seperti ini. Yang berlaku masih ada 2 ini ya. Undang-Undang nomor 36 tahun 99 dan ada Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000. Jadi 2 ini ya, kedudukan yang paling tinggi di dalam regulasi telekomunikasi di Indonesia. Maksud saya yang di luar Pancasila tentu saja, negara kita kan paling tinggi kedudukannya adalah Pancasila sebagai filsafat atau falsafah hukum yang tertinggi. Kemudian ada Undang-Undang Dasar ya, tentu saja ini maksud saya di luar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu tentu tidak boleh terlanggar yang ada di situ. Nah ini adalah yang tertinggi adalah Undang-Undang nomor 36 99 dan ada PP nomor 52 tahun 2002 ini. Kemudian ada ada satu lagi PP nomor 53 tahun 2000 ya. Dan ada PP nomor 61 tahun 2010 dan seterusnya. Ini ada PP Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 2010 dan seterusnya. Ini ada Peraturan Pemerintah tahun 2005, 2006 ya. Peraturan jenis dan tarif PNBP mengenai PNBP atau penerimaan bukan pajak. Ini Peraturan Pemerintah, jadi kedudukannya cukup tinggi ya, ini yang paling tinggi. Kemudian berikutnya regulasi yang berupa Peraturan Menteri. Yang ini yang saya katakan tadi di dalam konteks hukum yang ada sekarang di negara kita. Nah ini peraturan menteri banyak yang mungkin
ternyata disanggah di di tingkat Mahkamah Konstitusi ya. Jadi ada banyak dulu. Dulu sebelumnya itu bahkan tahun 1900 tahun 2000-an itu banyak sekali di bawah peraturan menteri. Dulu ada selain peraturan menteri itu dulu ada keputusan menteri, ada keputusan direktur jenderal, ada keputusan direktur. Tapi kemudian tidak lagi diakui ya. Akhirnya yang dilakui hanya peraturan menteri. Tetapi itu pun sekarang ada dinamis ya, hukum di Indonesia ini, di Republik kita ini dinamis, bahkan peraturan menteri sendiri sudah banyak yang mungkin ditentang di Mahkamah Konstitusi, sehingga pada akhirnya kemarin beberapa peraturan menteri akan akhirnya supaya kedudukannya kuat disatukan dalam undang-undang ombudsman ya, begitu. Jadi ini regulasi yang saya tuliskan di sini. Regulasi-regulasi yang mengenai peraturan menteri, sebagian besar yang inti-intinya saja ini tidak saya jelaskan di sini karena sudah dimasukkan di dalam secara inti-intinya masukkan dalam Undang-Undang Ombudsman tahun 2020 ya. Jadi supaya kedudukannya lebih kuat ya, dalam kedudukan lebih kuat itu menurut sistem hukum yang ada di Indonesia itu harus berkedudukan dalam posisi undang-undang atau peraturan pemerintah ya, atau pokoknya tingkat yang dibuat oleh presiden atau dibuat oleh DPR, itu supaya kedudukannya kuat. Saya kira kita akan selesaikan di sini sampai di sini ya kuliah untuk penjelasan untuk bab 6 Ikhtisar Organisasi Regulasi Telekomunikasi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.